Halo semua, kali ini kita mau bahas tentang penciptaan manusia ya. Nah ini jadi cerita Alkitab kita yang pertama. Ayat kita didapati di Kejadian 2 ayat 7, dan Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan kepada mereka melalui lubang hidungnya nafas kehidupan, dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah ini adalah kisah penciptaan manusia yang pertama hidup di dunia ini. Dia diciptakan dari debu, diambil dari tanah, dan dihidupkan oleh nafas Tuhan. Lalu Tuhan melihat bahwa dia nggak baik sendirian di taman yang Tuhan udah ciptakan buat dia, yang begitu indah sekali, namun dia sendirian. Nah Tuhan akhirnya bikin dia tertidur. Dan ketika tertidur, Tuhan ambil tulang rusuk dari sisinya dia untuk menciptakan seorang perempuan atau wanita. Dan wanita ini dibawalah ke pria ini. Dan diberikan wanita ini untuk menjadi penolong dan pendamping bagi si pria ini, manusia itu. Jadi sekarang ketika dia tadinya sendirian dalam taman yang begitu indah, sekarang dia sudah memiliki teman yang sepadan dan menjadi penolong buat dia. Allah menamai laki-laki dan perempuan itu, pria dan wanita itu, namanya Adam kedua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya itu diambilnya dari debu tanah. Dan Hawa itu diberikan namanya oleh si pria itu. Jadi bukan Tuhan ya yang berikan nama Hawa, tapi pria itu memberikan nama kepada wanita itu adalah Hawa. Kenapa? Karena Hawa ini akan menjadi ibu dari semuanya umat manusia. Jadi kamu dan saya itu Adam. Adam itu ibarat marga yang diberikan dari Tuhan untuk seluruh keturunan Adam. Kenapa? Karena kita semua sama. Yaitu pertama dibentuk dari debu tanah, kita semua sama-sama dari debu, dan yang kedua kita semua sama-sama hidupnya itu karena ada nafas Tuhan di dalam tubuh kita. Sehingga kita nggak bisa sekalipun bisa hidup kalau nafas itu ditarik sama Tuhan. Kalau seandainya Tuhan tertarik untuk, "Ah, udahlah cabut aja, saya mau tarik sebentar nafasnya," kita akan kembali menjadi debu tanah. Karena itulah asalnya kita. Kita semua debu, yang debu yang kita injek-injek itu, yang kita tanam-tanam segala macam, kitalah dari situ. Kita asalnya dari situ. Jadi betapa bergantungnya kita sama nafasnya Tuhan di dalam tubuhnya kita. Karena kalau enggak, kalau ditarik nafas itu sebentar, kita akan kembali ke debu tanah itu. Karena itulah tempat kita berasal. Jadi tumbuh-tumbuhan itu pun juga sama. Mereka pun berkembang, berbuah, itu semua dengan media tanam yang namanya tanah. Seperti kita, dari tanah. Dan Tuhan berikan itu untuk menjadi makanan buat kita. Dan roh Tuhan, ataupun nafas yang tadi Tuhan udah hembuskan di Kejadian 2, itulah yang memproses setiap makanan yang kita makan. Menjadi kehidupan di dalam tubuh kita. Jadi, karya penciptaan Tuhan itu, ketika dia bikin di Kejadian 2:17, Kejadian 2 ayat 7, Tuhan terus lanjutkan di dalam tubuh kita dengan proses makanan yang kita makan, ataupun kegiatan yang kita bikin, itu roh Tuhan proses untuk membuat kita tetap hidup, tetap bugar, tetap sehat. Jadi sebenarnya setiap harinya pekerjaan penciptaan itu masih bekerja di dalam kita. Dengan bukti bahwa roh Tuhan atau nafas kehidupan itu masih mengolah semua yang kita makan, masih mengolah semua yang kita berikan kepada tubuh menjadi suatu dampak kesehatan jika kita bikin yang bagus-bagus semua. Itulah buktinya bahwa kita itu nggak jauh daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 17 ayat 27. Kenapa Tuhan nggak jauh? Karena Tuhan di dalam kita. Kita di dalam dia. Karena di dalam dialah kita bisa hidup, we live, and move, dan bergerak, dan memiliki kehidupan kita. Memiliki makhluknya kita, jiwanya kita. Karena kalau kita nggak di dalam dia, kalau rohnya dia nggak di dalam kita, nafasnya dia nggak di dalam kita, itu sudah kembali ke debu. Karena tidak bisa manusia hidup tanpa nafasnya Tuhan. Jadi, hal yang mau kita renungkan dari pelajaran tentang penciptaan manusia adalah, pertama, kita tanpa nafas Tuhan itu udah pasti jadi debu.
sudah pasti jadi debu. Jadi tidak bisa ada kesombongan, tidak bisa ada pencapaian kita yang membuat kita menjadi lupa. Seandainya Tuhan tertarik untuk menarik nafas itu daripada kita, pasti kita sudah jadi debu. Dan nomor dua, dengan melihat kita masih hidup, kita percaya bahwa roh Tuhan masih bekerja dalam kita. Karena tanpa nafas kehidupan itu, tanpa roh itu, kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa bernafas, kita nggak bisa memiliki kehidupan. Dan buktinya adalah salah satu buktinya buat kita adalah di mana makanan yang kita makan itu masih diolah oleh kehidupan itu untuk menjadi kesehatan buat kita. Sehingga kalau kita lihat ada orang yang masih ada kehidupan, kita pun jadi mengasihi mereka karena kita ketahui bahwa Tuhan masih memberikan kehidupan bagi dia. Terlepas kita tidak setuju dengan dia, terlepas dari kita bertentangan dengan dia, mengetahui bahwa dia masih diberikan kehidupan dan hanya kehidupan itulah bukti bahwa Tuhan masih bekerja di dalam dia. Oke, itulah perenungan tentang pelajaran dari penciptaan manusia yang pertama. Bahwa Tuhan masih bekerja dalam kita, bahwa tanpa rohnya, kita sudah pasti jadi debu. Sampai jumpa di seri berikutnya. Bye-bye.